Budidaya ikan lele sistem bioflok. Bio artinya kehidupan, flok artinya gumpalan. Jadi bioflok adalah gumpalan yang terdiri dari mikroorganisme meliputi mikroalga, bakteri, zooplankton yang tergabung bersama senyawa organik atau detritus. Prinsip utama budidaya sistem bioflok adalah: pertama, lantai dasar kolam harus miring ke tengah kolam, tujuannya untuk memudahkan menguras dan memanen. 2. Pemasangan aerasi harus sampai pada dasar kolam, jangan menggantung, tujuannya adalah untuk pengadukan yang merata atau aerasi yang merata sehingga tidak terjadi penumpukan bahan organik di dasar kolam. 3. Harus ada atap atau berada di ruang tertutup. Kolam harus terhindar dari sinar matahari dan air hujan, karena dalam sistem bioflok ini yang akan kita tumbuhkan adalah bakteri autotrof dan bukan menumbuhkan plankton. Jika kolam tidak ada atapnya, maka akan mengganggu pertumbuhan bioflok. Air hujan yang masuk akan menurunkan pH, dan jika terkena sinar matahari, maka bakteri bersaing dengan plankton sehingga air menjadi hijau karena fitoplankton yang menjadi blooming. Bahan penumbuhan bioflok yaitu 1. Garam krosok non-yodium, fungsinya menghambat penumbuhan parasit atau patogen, meningkatkan ion nitrogen. Dosis yang digunakan 1-1,5 kg per meter kubik air. 2. Dolomit, fungsinya adalah penstabil pH air, bersifat patogenik sebagai penumbuh flok, meningkatkan CO2, mengikat partikel organik. Dosis yang digunakan 200 gram per meter kubik air. 3. Unsur karbon, ada 3 jenis. Yang pertama adalah tepung terigu sebagai penyedia karbon, dosis yang digunakan 250 gram per meter kubik air. 2. Molase tetes tebu untuk menumbuhkan unsur C. Sebelum digunakan harus direbus sampai mendidih untuk mematikan bakteri jahat. Pastikan molase sudah dingin saat akan diaplikasikan. Dosis 250 gram per meter kubik air. 3. Bakteri prebiotik dari jenis Bacillus, bisa dalam bentuk padat maupun cair. Jika memakai yang padat maka dosisnya 25 gram per meter kubik air, dan jika cair maka 5 mg per meter kubik air. Fungsinya adalah untuk mempercepat penguraian bahan organik, menurunkan NH3, NO2, dan H2S, menekan pertumbuhan plankton atau bakteri patogen. Cara pembuatan: larutkan garam krosok dengan air, saring, dan kemudian masukkan ke dalam kolam yang akan digunakan untuk pembesaran. Diamkan selama 1 hari untuk memastikan garam krosok bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, larutkan kapur dolomit dengan air, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam kolam yang sudah diberi garam krosok tadi. Di hari kedua, kita akan menyiapkan penumbuhan flok. Caranya, larutkan tepung terigu, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam kolam. Yang kedua, molase dilarutkan dengan air, disaring dan dimasukkan ke dalam kolam. Terakhir adalah bakteri, dilarutkan dengan air, disaring dan dimasukkan ke dalam kolam. Diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari ikan dapat ditebar. Flok telah terbentuk kira-kira 10-20 cm per liter. Benih yang digunakan adalah benih ukuran besar, yaitu 7-8 cm. Jika yang kita dapatkan adalah benih ukuran kecil, yaitu 5-6, maka sebaiknya didederkan terlebih dahulu selama 21 hari. Kemudian ditebar setelah mencapai ukuran 7-8. Warna dari flok berdasarkan penyusunnya adalah coklat itu kategori bagus, kemudian kehijauan kurang, dan jika kehitaman maka sudah jelek. Kemudian kita juga harus membuat kultur starter bioflok, wajib dibuat karena akan digunakan untuk tambahan setelah kegiatan budidaya dimulai. Cara membuatnya: siapkan wadah, isi dengan 50 liter air, 75 gram garam krosok yang sudah diencerkan, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam wadah. Yang kedua, 10 gram kapur dolomit dicairkan, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Di hari kedua kita akan membuat flok. 12,5 gram tepung terigu diencerkan, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam wadah tadi. 12,5 ml molase cairkan, saring dan masukkan ke dalam wadah. 25
gram bakteri larutkan dengan air, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam wadah. Aerasi full selama 24 jam, tutup wadah, pastikan terhindar dari matahari dan hujan. Kultur starter bisa digunakan setelah 2 kali 24 jam. Untuk penambahan di kolam bioflok, penambahan bisa dilakukan setiap minggu. Dosisnya dilihat dulu perkembangan di kolam bioflok. Jika floknya di bawah 5 atau 10 cm, maka perlu dilakukan penambahan. Untuk menekan FCR, dilakukan fermentasi pakan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Caranya, siapkan 1 kg pakan, 2 ml bakteri yang kemudian diencerkan dengan 200 ml. Masukkan sedikit demi sedikit larutan ke dalam wadah, aduk rata. Fermentasi dilakukan selama 2 hari. Ingat, wadah harus kedap udara, terhindar dari sinar matahari dan air hujan. Agar tidak menggumpal, setiap hari wadah dikocok dan pakan fermentasi bisa digunakan setelah mengalami fermentasi selama 2 hari. Pada saat itu sudah ditumbuhi jamur berwarna putih, dan setelah 7 hari jamur mengalami perubahan warna menjadi kuning. Pada saat sudah menguning ini, maka pakan sudah tidak dapat lagi digunakan. Oleh karena itu, pada saat membuat fermentasi pakan, benar-benar dihitung kebutuhan yang akan digunakan selama proses produksi. Kegagalan sistem bioflok ini biasanya terjadi karena pembudidaya tidak membuat kultur starter.